Ya ini idealnya jadi kamar, tapi kalau untuk jadi kantor sih ini udah lebih dari cukup. Ayo. Wih. Ini enak banget. Nah, ya karena rumahnya berkonsep Skandinavian, jadi dia segitiga pelanannya kelihatan tuh ya. Nah, ini sebenarnya dijadiin mezanin kayaknya seru juga ya. Halo semuanya, ketemu lagi di vlog cari rumah bareng Riko. Tipe Veya fase 2 yang segara Siti Kuda. Sekarang Riko mau ajak kalian ke rumah 2 lantainya. Nah, ini ada di klaster Elora. Kalau teman-teman mau nyari rumah 2 lantai tapi budgetnya di sekitar 900-an juta ke bawah. Nah, Riko rekomendasiin nih tipe ini, itu adalah tipe Elora. Dia punya ukuran 65 untuk luas bangunannya dan luas tanahnya 70. Rumahnya dimensinya 7 kali 10. Ini bisa kalian miliki rumah tanpa DP dan cicilannya dimulai 5 jutaan aja, apalagi di develop oleh Damai Putra Group. Tapi untuk lokasinya dia bukan ada di Harapan Indah teman-teman, dia lokasinya ada di Bekasi Utara ya, kurang lebih seperti itu. Untuk rumahnya memang ini besar karena dia punya ukuran lebar 7, ke belakangnya itu 10 meter persegi. Rumah ini punya 3 kamar tidur dan ini juga aksesnya sangat menarik karena deket banget dengan exit tol Gabus. Ini salah satu produk yang paling primadona, apalagi rumahnya 2 lantai di cicilan 5 jutaan sih. Sejauh ini kita belum ketemu ya. Oke, rumah ini punya carport yang ukurannya besar ya. Ini kayaknya 2 mobil sih cukup ya, kurang lebih seperti itu. Untuk fasadnya memang dia konsepnya Skandinavian teman-teman, cakep. Oke, dan yang menariknya dia punya tempat duduk di sini. Lalu tidak melupakan buat kalian yang hobi bercocok tanam, dikasih area taman seperti ini. Kalian kalau kurang carportnya ukuran kurang besar, kalian bisa polin aja tuh sampai ke samping. Jadi mobil 2 sampai 2,5 tuh cukup banget. Lalu yang kedua, rumahnya lucu loh. Mau naik dia berbentuknya seperti ini teman-teman. Lalu rumahnya sudah menggunakan smart door lock merek Paloma. Cakep ya. Oke, sekarang kita masuk. Assalamualaikum. Wah, sekarang kita masuk teman-teman. Rumah ini memang berkonsep Skandinavian dari fasadnya, dan rumah ini berkonsep open space. Yang Riko suka, rumah ini punya lebar 7. Jadi ke samping itu dia lebar dan dia ke belakangnya 10 meter. Kalau di sini dijadikan area living room. Di sini ada TV, lalu ada sofa, lalu ada tempat area kitchen, lalu ada area meja makan seperti ini teman-teman. Semuanya dijadiin satu ya, kurang lebih seperti itu. Dan masih ada tanah sisa di belakang. Lanjut, tanah sisa di belakang kalau di rumah contoh ini dijadikan area laundry teman-teman, laundry. Dan masih ada tanah sisa di belakang yang panjang. Ini sih asik loh. Menurut Riko, rumah paling ideal adalah dia lebarnya di tujuan kurang lebih teman-teman. Kalau di 6 masih oke, dan sudah paling oke sebenarnya di lebar 7 teman-teman. Ini sampai ke ujung loh. Kurang lebih seperti itu. Ya kalau di sini memang dijadikan kayak taman aja ya. Lalu kalau di sini mungkin hal yang pertama Riko rubah, seperti biasa dapurnya Riko taruh di belakang sejajaran dengan area laundry. Kurang lebih seperti itu. Dan di bawah masih ada 1 kamar mandi dan ada 1 kamar tidur. Kalau di sini dijadikan area kantor ya teman-teman, tapi Riko rasa dengan ukuran seluas ini jadiin kantor sih kayaknya nggak mungkin ya. Ini kamar banget. Ya ini idealnya jadi kamar, tapi kalau untuk jadi kantor sih ini udah lebih dari cukup. Ayo, sekarang Riko mau ajak kalian masuk ke kamar mandinya teman-teman. Kamar mandinya dia memang ditempatkan di persis di bawah tangga ya. Lalu kita harus turun 1 step, 2 step, dan kita akan ketemu dengan area kamar mandi. Karena ada shower, jadi ini area kamar mandi ya teman-teman.
Lalu untuk klosetnya dia menggunakan merek Ulu. Keramiknya, temboknya sudah full dikasih keramik, lalu ada shower meskipun belum ada shower. Ya, floor drainnya posisinya ada di ujung, teman-teman, dibedakan antara area kering dengan area basah. Aduh. Ayo sekarang Riko mau ajak teman-teman untuk masuk. Oh iya, tapi sebelumnya ini ada beberapa spek bangunan nih, teman-teman. Elora tipe 6570. Rumah contohnya dia marble tiles 8080, aslinya dia hanya homogeneous style, keramik standar. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Kalau kalian main ke sini akan ngelihat seperti ini. Yang Riko suka adalah seperti ini. Kalau ada konsumen yang tanya, saya dapat apa aja? Teman-teman tinggal baca aja ya. Kurang lebih seperti itu. Sekarang Riko mau ajak kalian untuk masuk ke kamar keduanya. Sorry, lantai kedua. Aduh, ini enak banget. Ya, di sini dikasih jendela yang ukurannya tinggi ya. Jadi ini kalau nggak dipasang lampu juga enak sih, masih nyaman. Aduh, ini kenapa AC-nya mati ya? Panas banget loh. Aduh. Oke, jadi kalau kalian langsung naik dari tangga, kalian akan ketemu dengan area seperti ini, teman-teman. Nah, kalau area seperti ini dijadikan tempat duduk ya, santai, sofa. Lalu ada meja nih. Oke. Di lantai keduanya dia punya 2 kamar tidur dan ada 1 kamar mandi. Jadi aku mau ajak kalian masuk ke kamar mandinya dulu ya. Ini kamar mandinya, sumpah ini gede banget. Buat rumah yang lebar 7 kali 10, ini kamar mandinya gede banget, teman-teman. Gokil ya. Riko suka nih keramik motif seperti ini ya. Lalu ini sepertinya akan nanti ditutup ya. Ini jadi lemari. Full dibangun keramik tembok kamar mandinya. Sudah ada water heater, lalu ada jendela ya. Ini ada kaca, teman-teman. Dan sudah ada kloset duduk merek apa ini? Merek Ulu, dan sudah ada wastafel lengkap dengan bagian bawahnya. Lalu ada kacanya, teman-teman. Ini kurang dikasih lampu ya. Kayaknya ini ada lampu nih, cuman belum dicetrek aja ya. Enak banget kamar mandinya. Lalu kita masuk ke kamar kedua yang ada di lebar 7 ini, teman-teman. Wih. Ini enak banget. Ya kan, kelebihan rumah di lebar 7 adalah ini desainnya bisa dibuat semaksimal mungkin, teman-teman. Ini bisa dijadikan kamar anak ya. Kamar anak pertama nih. Lalu ada tempat bermainnya di atas. Ini enak banget loh, nih AC-nya ada tapi panas banget. Lalu ada permainan, ini namanya apa ya? Climbing, wall climbing kayaknya. Enak banget, dan ada jendela yang menghadap ke area luar. Ada meja belajarnya. Lampu LED ini enak banget ya. Dia posisinya taruh di dalam nih. Kalau di atas dia silau ya. Mantap, ini sih yang Riko rasa jadi juaranya nih, permainan anak nih. Jadi anak kalian harus naik ke sini dulu pilihannya, baru bisa ke atas atau naik dari area sini. Oke, sekarang aku mau ajak kalian masuk ke master bedroomnya, teman-teman. Ini adalah master bedroomnya. Enak sekali, teman-teman. Nah, di sini AC-nya nyala nih. Gitu dong, adem. Di sini kita akan ketemu dengan satu sofa yang kasur yang ukurannya twin. Ya, akan ketemu dengan lemari pakaian yang ukurannya full dibangun dari atas sampai ke bawah. Ini menarik banget. Lalu dibuat seperti ini, teman-teman. Wall dindingnya. Dan ada satu area meja, tempat duduk, dan kaca untuk kalian yang mau ngaca. Lalu ada TV-nya. Nah, karena rumahnya berkonsep Skandinavian, jadi dia segitiga pelanannya kelihatan tuh ya. Nah, ini sebenarnya dijadiin mezanin kayaknya seru juga ya. Mantap. Dan rumah ini punya satu balkon. Wah, ini enak banget.
Balkon ini memang salah satu nilai plus kalau kalian punya rumah 2 lantai, teman-teman. Karena kalau Rico biasanya nginep dimanapun, kayak di hotel segala macam, pasti kita akan nyari ke area balkonnya. Wah, ini lebarnya mungkin di 1 meter ya, setengah meter, tapi 1 meter mungkin. Tapi enak, panjang. Mantap, seru, mantap teman-teman. Ini adalah view-nya ya. Kebetulan kita review ini di jam 10.34, jadi keadaannya panas, tapi karena hari ini lagi mendung, jadi nggak terlalu panas banget. Ini klaster Vea, lalu di sebelah ada kanannya teman-teman. Asik ya, seru ya. Oke, Rico rasa udah cukup kali ya review kita di klaster Elora yang ada di Teradame, teman-teman. Buat kalian yang tertarik dengan rumah di sini, kalian bisa langsung WA nomor Rico aja. Nomor Rico tertera di dalam video ini ya. Terima kasih telah menonton.